Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan yang berjudul Program Manajemen Penjualan Store Fashion Anchor dengan latar muka GUI Java. Nama saya Muhammad Misbah Setia. Saya Muhammad Rizko Adi Nugroho. Saya Hendy Setiawan. Saya Selamat Riyadi. Untuk pertama-tama kita ingin mempresentasikan program login admin dulu yang akan dilakukan oleh teman saya yaitu Selamat Adi. Di sini saya akan menjelaskan tentang login admin. Jadi program ini dimulai dengan mendeklarasikan kelas login admin, yaitu ini loginadmin.java, yang merupakan turunan dari Java Swing Frame. Kelas ini akan digunakan untuk membuat form login. Di dalam kelas login admin terdapat konstruktor yang memanggil kode metode init components. Jadi public login admin, bawahnya init components. Untuk menginisialisasi komponen-komponen GUI yang akan digunakan dalam form login. Komponen-komponen ini meliputi, di sini JTAG field. Ada JTAG field untuk memasukkan username, ada password untuk memasukkan password, dan JLabel untuk menampilkan teks dan gambar, serta JButton untuk tombol login. Jadi komponen-komponen tersebut diatur posisinya menggunakan layout manager org.netbeans.lib.outextra.absolute layout. Ini untuk di frame loginnya. Nah, ketika pengguna mengklik tombol login seperti yang saya lakukan, metode button login action performance akan memanggil metode ini, memeriksa apakah field username dan password sudah diisi. Jika salah satu field kosong, maka akan ditampilkan pesan kesalahan mengguna JOption pen nih. Jika kedua file diisi, metode ini akan memeriksa apakah username dan password sesuai dengan nilai yang akan diharapkan, yaitu admin untuk username dan 123 untuk password. Jika sesuai, aplikasi akan membuka form baru, kelas home. Kelas home. Jadi, dan menutup form login saat ini. Jika tidak sesuai, akan ditampilkan pesan tidak sesuai. Jadi metode ini adalah titik masuk aplikasi. Di dalam metode ini tampilan aplikasi diatur menggunakan look and feel nimbus jika tersedia. Kemudian form login admin dibuat dan ditampilkan variabel-variabel yang digunakan untuk menyimpan komponen GUI dideklarasikan sebagai variabel instance di dalam kelas login admin. Nah, di sini yang kedua ada home. Home.java. Baik, kelas home merupakan turunan dari Java Swing Frame, sama yang kayak tadi. Yang digunakan untuk membuat form utama aplikasi. Kelas ini mengandung berbagai komponen GUI yang diinisialisasi dalam metode init components. Di dalam metode ini terdapat beberapa tombol JButton yang masing-masing memiliki fungsi seperti membuka data penjualan, daftar barang, data barang, grafik penjualan, dan melakukan logout. Selain itu, terdapat label, JLabel, dan JPanel yang digunakan untuk menampilkan gambar dan mengatur tata letak komponen. Nah, di sini kita masuk ke halaman home design. Setiap tombol di dalam home memiliki aksi yang didefinisikan menggunakan add action layer. Misalnya ketika tombol data penjualan ditekan 2 kali untuk metode JButton 2 action performance, akan dijalankan. Metode ini akan membuka form penjualan. Nah, ini dia form penjualan. Form penjualan, metode ini akan membuka form penjualan dan menutup form home saat ini dengan menggunakan dispose. Hal yang sama berlaku untuk tombol-tombol lainnya. Ada list barang yang akan membuka form list barang,
Ini dia list barang. Kemudian ada list barang. Kemudian ada data barang. Nah, ini dia data barang. Dan yang terakhir itu ada grafik penjualan. Ini grafik penjualan. Dan selanjutnya itu ada logout. Ini dia untuk logout admin. Sekian yang telah saya jelaskan untuk login admin dan home. Semoga bermanfaat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini saya ingin menyelanjutkan di bagian penjualan Java-nya. Dan di desain penjualan ini terdapat set text penjualan dan set text serta JTAG field-nya. Ada nomor transaksi, ID customer, nama customer, dan tanggal. Dan ID barang, nama barang, harga, jumlah. Dan di sini ada buttonnya juga. Di antaranya ada button tambah, hapus, dan simpan. Dan di bagian sini terdapat hasil total yang ditambahkan oleh JTAG field buyer ini, yaitu menggunakan JTAG. Dan sini ada satu table dan satu button home. Nah, pertama-tama kita masuk ke shortcut-nya dulu. Dan di source code ini merupakan bagian dari aplikasi desktop untuk mengelola penjualan. Aplikasi ini menggunakan Swing untuk antarmuka pengguna dan koneksi SQL untuk mengelola data penjualan. Dan di kelas penjualan ini adalah sebuah JFrame yang memiliki berbagai metode untuk menangani transaksi penjualan. Dan untuk ini pertama-tama ada metode total biaya. Di sini total biayanya yang menghitung total biaya dari semua barang yang ada di tabel penjualan. Metode ini mengambil jumlah barang dan harga barang dari setiap baris dalam tabel dan mengalihkan keduanya untuk mendapatkan total biaya. Nah, selanjutnya di sini ada metode auto number. Di metode auto number ini digunakan untuk mengatur nomor transaksi secara otomatis berdasarkan nomor transaksi terakhir yang ada di database. Metode ini mengambil nomor transaksi terakhir, menambahkannya satu, dan mengatur nomor transaksi baru. Dan selanjutnya ada load data digunakan untuk menambahkan data transaksi ke dalam table. Metode ini mengambil data dari berbagai komponen teks dan menambahkannya sebagai baris baru ke table. Nah, di sini ada public kosong. Public kosong ini atau metode kosong ini digunakan untuk mengosongkan table, menghapus semua baris yang ada di dalamnya. Sedangkan metode utama digunakan untuk mereset berbagai komponen teks ke nilai awal dan mengatur nomor transaksi baru. Dan sini ada metode clear dan metode clear 2 digunakan untuk mengosongkan teks dalam komponen tertentu. Dan di sini clear mengosongkan komponen terkait pelanggan dan pembayaran. Sedangkan clear 2 ini mengosongkan komponen terkait barang. Nah, sini ada metode tambah transaksi. Metode tambah transaksi ini digunakan untuk menambahkan barang ke dalam transaksi. Metode ini mengandung total biaya. Metode ini menghitung total biaya untuk barang yang ditambahkan berdasarkan jumlah dan harga. Kemudian memanggil metode load data untuk menambahkan data ke table dan memanggil metode total biaya untuk memperbarui total biaya keseluruhan. Nah, sini ada public penjualan. Di sini ada public penjualan berbagai komponen antarmuka diinisialisasi dan table penjualan disiapkan dengan kolom yang sesuai. Seperti model transaksi, nomor transaksi, ID barang, nama barang, jumlah, harga, dan total. Dan tanggal saat ini juga diatur dan beberapa komponen teks diatur ke nilai awal. Nah, di sini ada button-buttonnya, yang diantaranya ada button hapus, jumlah, tambah, dan simpan, yang masing-masing menangani logika saat pengguna mengisi jumlah barang, menambah barang ke transaksi, menghapus barang dari transaksi, dan menyimpan transaksi ke database. Di sini saya ingin melanjutkan
shortcut dari teman saya, yaitu sekarang kita beralih ke data barang, yaitu ini untuk tampilannya ada ID barang, ada nama barang, ada jenis barang, ada ukuran barang, ada cari data, ada harga beli, dan ada harga jual dan stok. Di bawahnya ada table untuk menampilkan data, ada tombol simpan untuk menyimpan data, ada tombol edit untuk mengedit data yang ada, kemudian ada hapus untuk menghapus data, dan tombol batal untuk membatalkan pemasukan data atau pengeditan data. Nah, di sini kita langsung ke shortcut-nya, yaitu di bawah package ada import. Nah, ini untuk menjalankan kayak untuk menginisialisasikan shortcut. Nah, di sini ada import Java SQL exception, SQL statement, prepared statement, connection, dan result Java option pane, dan table default table model. Nah, di sini di bawah public class-nya ada connection ini untuk untuk menginisialisasikan dari shortcut yang ada di menu connection. Nah, di sini untuk menginisialisasikan supaya koneksi database bisa terkoneksi. Nah, di sini ada default the table adalah untuk memodelkan table. Nah, default table memodelkan table. Nah, di sini ada auto number. Nah, di sini adalah koneksi untuk number secara otomatis, auto number. Nah, di sini ada get connection untuk mengoneksikan data dari menu tabel ke database. Nah, di sini ada shortcut-nya. Nah, di sini mulai dari angka 0 sampai tak terhingga. Liriknya 0, F-nya BR-nya liriknya 000, BR like-nya, like 2-nya ada 0, dan like 3-nya tidak ada. Nah, di sini ada select untuk melihat data barang, ini connection database-nya untuk mengambil data yang sudah disimpan. Nah, di sini ada string, the select from barang, di sini ada while next. Nah, ini untuk memasukkan data nih, untuk memasukkan data sesuai nama tabel dan nama yang ada di database. Nah, di sini ada ID barang, nama barang, jenis, ukuran, harga beli, dan harga jual serta stok. Nah, ini ada model add row. Nah, ini untuk kayak meneruskan. Jadi setelah disimpan akan menjadi kosong. Nah, ini error close untuk menutup application. Nah, di sini default table nama. Nah, ini untuk mencari data. Untuk mencari data jika memiliki data yang banyak, bisa melalui ini untuk mencari. Jadi ada tanda carinya di sini. Tanda cari data. Jadi biar lebih mudah, sama seperti tadi table add the column. Nah, ini kolom dari table dan juga database. Ini juga select from well to ID like. Nah, ini mencarinya melalui ID ini, ID number. Jadi untuk nama barang like. Nah, ini juga kayak untuk supaya mencari data melalui ID barang dan juga nama barang. Untuk lebih mempermudah melalui menu cari. Nah, load data untuk menambah data. Nah, menambah data, load data itu. Di sini ada model data new data vault, ini itu kayak relative semua. Ini untuk shortcut-nya, ini cari data. Ya, cari data, oke. Nah, ini untuk string. Nah, ini untuk shortcut-nya. PTN simpan ada TBX detectable, TBE harga,
txt harga. Nah ini untuk connection getnya insert with the value. Nah value nya sesuai nama table tuh tadi, yaitu ID, nama, jenis, ukuran, harga beli, dan harga jual serta stok. Nah ini JPN option untuk sebagai peringatan, close untuk menyelesaikan, untuk menutup ketika sudah tersimpan, auto clear untuk menghapus data teks yang ada di table dan juga database, fit and edit untuk mengedit data yang sudah ada di table dan juga database. Nah ini untuk btn hapus untuk menghapus semua data yang ada di database dan juga table yang ada pada store coach. Nah ini btn button untuk membatalkan untuk saat memasukkan data ataupun mengedit data. Nah di sini ada data harga, jual beli, XT barang. Nah di sini nama barang adalah set nama, set ini untuk btn untuk coba mouse untuk saat mengeklikkan. Jadi kita bisa mengeklik teks yang ada di table. Ada btn home untuk kembali ke menu home. Nah, new home show it is disposer. Nah, di sini kita menjalankan, dan itulah yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik. Sini saya akan lanjutkan dari aplikasi yang telah dibuat. Selanjutnya kita akan membuat desain list barang. Di sini ada text file list barang, ada tabel, dan ada 3 button. Button pilih, button batal, dan button home. Lanjut ke sur kodenya. Di sini ada kode Java. Di sini adalah implementasi GUI berbasis JFrame yang menampilkan daftar barang dari database. Program ini berada dalam paket tugas kelompok 2 dan menggunakan beberapa serta swing untuk GUI. Kelas nama list barang mewarisi dari Java X swing dan memiliki 2 metode utama, yaitu load data dan cari. Di sini ada public class list barang. Metode load data digunakan untuk mengambil semua data dari tabel barang di database dan menampilkannya dalam tabel GUI. Metode ini pertama-tama menghapus semua elemen di model tabel, kemudian membuat koneksi ke database menggunakan kelas koneksi dan menjalankan menggunakan kelas koneksi query select bintang from barang. Hasil query ini diambil dari setiap baris dan dimasukkan ke dalam model tabel. Selanjutnya ada metode public void cari. Nah, metode cari digunakan untuk mencari barang berdasarkan ID atau nama barang. Metode ini membuat model tabel baru dalam kolom yang sama seperti di load data yang tadi. Kemudian menjalankan query select bintang from barang where ID barang berdasarkan input pencarian dari pengguna. Hasil pencarian ditampilkan dalam tabel GUI. List barang udah. Sekarang ada list barang. Konstruktor list barang menginisialisasi komponen GUI menggunakan metode init komponen. Nah, init komponen yang dihasilkan oleh initbin GUI builder. Selain itu, konstruktor ini juga mengatur model tabel dan memanggil load data untuk pertama kali. Di sini ada metode text cari action performed dan text cari key typed menangani event ketika pengguna mengetik di file pencarian dan memanggil metode cari. Mol btn batal akan menutup jendela, btn pilih akan mengambil data barang yang dipilih dari tabel dan memasukkannya ke dalam prompt penjualan, dan button home akan membuka jendela home dan menutup jendela saat ini. Secara keseluruhan, kode ini mengimplementasikan antar muka untuk menampilkan
dan mencari data barang dari database menggunakan Java Swing dan JDBC. Sini saya akan membuat grafik penjualan. Kode di sini merupakan implementasi aplikasi GUI berbasis JFrame untuk menampilkan grafik penjualan dari database menggunakan GFreeChart. Yang pertama ada konstruktor grafik penjualan, yaitu memanggil super untuk memberikan judul pada jendela. Kemudian mengatur operasi default saat jendela ditutup dengan set default close operation. Setelah itu grafik batang atau bar chart dibuat dengan memanggil metode create chart. Membuat grafik batang dan dengan menggunakan chart factory .create bar chart. Grafik tersebut diberi judul grafik penjualan Passion Encore. Sumbu X diberi label bulan dan sumbu Y diberi label total penjualan. Database untuk grafik dibuat dengan memanggil metode create dataset. Selanjutnya ada metode create dataset. Membuat dataset kategori default kategori dataset untuk grafik dengan memanggil data dari database. Koneksi ke database dibuat menggunakan koneksi.getConeksi dan statement SQL eksekusi untuk mengambil data penjualan dari tabel penjualan yang dikelompokkan berdasarkan tanggal. Hasil query dimasukkan ke dalam dataset dengan menambahkan nilai total penjualan untuk setiap tanggal. Metode init komponen yang dihasilkan untuk NetBeans GUI Builder menginisialisasi komponen GUI termasuk tombol button home dan panel atau G panel. Melakukan tindakan tertentu ketika ditekan. Layout jendela diatur menggunakan group layout untuk mengatur posisi dan ukuran komponen-komponen dari dalam jendela. Selanjutnya ada metode main. Metode main berfungsi untuk menjalankan aplikasi tersedia dan kemudian membuat serta menampilkan insan dari grafik penjualan. Secara keseluruhan, kode ini mengimplementasikan antarmuka grafis untuk menampilkan grafik penjualan dari database menggunakan Java Swing dari GFreeChart. Grafik batang menampilkan total penjualan per tanggal yang diambil dari tabel penjualan di database. Sekian dari saya. Oke, di sini saya ingin menjelaskan di bagian koneksi Java-nya yang berfungsi untuk menghubungkan search ini ke database. Yang pertama ada metode getConeksi atau public class koneksi. Di sini untuk memeriksa apakah objek koneksi sudah ada. Jika belum, metode ini akan mencoba membuat koneksi ke database menggunakan URL JDBC. URL JDBC ini yang digunakan adalah penjualan dengan nama pengguna root dan kata sandi yang kosong. Jika koneksi berhasil dibuat, maka ada pesan berhasil. Kita coba. Nah, maka kalau sudah seperti ini, maka database sudah terhubung dengan source ini atau file ini. Dan sini ada metode main atau public static void main yang dipanggil untuk memastikan bahwa koneksi ke database dibuat ketika program dijalankan. Dengan demikian, program ini menyediakan dasar untuk menghubungkan aplikasi Java dengan database MySQL. Berikut database-nya yang memiliki nama penjualan. Antaranya ada 3 tabel. Ada tabel 1 barang, dan tabel 2 penjualan, dan tabel 3 ada penjualan rinci. Dan di tabel barang ini terdapat kolom antara lain adalah ID barang, nama barang, jenis, ukuran, harga beli, harga jual, dan stok. Dan untuk di bagian tabel penjualan terdapat kolom nomor faktur, tanggal, ID customer, dan total beli. Untuk tabel penjualan rinci ada kolom nomor faktur, ID barang, nama barang, jumlah, harga, dan total. Oke, sekarang kita ingin mencoba untuk
run filenya. Kita run filenya. Itu di bagian login kita isi admin dan passwordnya 123. Kita login, maka masuk ke tampilan home. Di sini kita ingin mencoba data penjualan. Nah, kita isi ID customer, istilah CS 221 dengan nama customernya, misalnya di sini kita bisa cari barangnya dengan otomatis atau cari dengan cara manual. Ya, lebih baik kita mencari cara otomatis di list barang. Kita cari misalnya ingin membeli jaket. Kita pilih. Nah, jumlahnya kita masukkan, kita tambah 1. Kita tambah. Nah, setelah itu kita bayar. Misalnya dengan uang tunai 200.000. Kita enter, kembali 50.000, kita simpan. Maka penjualan yang telah dipesan tadi akan muncul otomatis ke database. Selanjutnya kita masuk ke data barang. Nah, di sini ada ID barang, sudah otomatis. Kita tambah, misalnya nama barangnya Dior. Jenis barang baju, untuk ukuran kita pilih Excel. Untuk harganya dan harga jualnya dengan stok 100. Nah, simpan. Nah, maka data barang ini akan otomatis tersimpan di list barang. Nah, kita lihat list barang. Nah, di sini yang tadi kita buat di data barang, maka akan otomatis bertambah di list barang. Oke, di grafik penjualan ini adalah hasil grafik penjualan di setiap harinya, atau ada hasil penjualan jumlah total pendapatan per harinya, yang dimana yang sudah terstruktur oleh hari tanggalnya sendiri. Misalnya ini sudah ditambah otomatis Juni 22 Juni. Nah, ini sebelumnya juga total penjualan di tanggal 23 Juni. Oke, mungkin ini saja presentasi dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.